Assalamualaikum, Bosis. Sekarang gue lagi di kediamannya Brozi. Jadi sekarang kita akan bercerita nih ya tentang Brozi ini dulu pernah uh, dikunci ya sukmanya oleh salah satu penunggu di daerah mana? Palembang. Di Palembang. Nah, uh, jadi kita di sini tuh udah 1 jam itu kita setting nih, gue cerita sedikit ya. Udah setting kamera di mana-mana ya, gue cerita kamera udah setting kamera di mana-mana tapi nggak ada yang fokus sama sekali, yang fokus semuanya. Nah itu gue sama sama tim bingung gitu kan, di sini nggak bisa, di situ nggak bisa, di mana-mana nggak bisa. Ternyata kita ada gangguan ya, 11 jin yang udah mau menyerbu kita gitu loh. Tadi gue juga sempet sempet diserang sama jin, ada 3 yang nyerang gue, tapi gue nggak ngomong sama tim, gue diserang ya gue oke oke aja gitu. Dan akhirnya tadi gue sama tim udah sempat mengunci makhluk itu, 11 jin itu, dan sekarang baru bisa kita melakukan wawancara ke Brozi. Nah oke, Brozi, selamat malam Brozi. Selamat malam. Alhamdulillah sehat kabar? Alhamdulillah sehat. Nah terus tadi kan sempat cerita ya sebelum kita mulai shoot ini bahwa Brozi ini pernah dikunci ya, sukmanya di eh, salah satu pohon besar itu di daerah Palembang. Nah itu gimana tuh awal mulanya tuh Brozi itu dikunci, sampai sampai Brozi itu kapan gitu loh, dari dikunci itu sampai Brozi tahu kalau sukma Brozi itu dikunci. Ya, saya cerita sedikit ya. Waktu itu saya itu belajar tentang spiritual gitu. Jadi ada salah satu pasien yang memang sakit stroke diakibatkan dari gangguan makhluk halus juga. Saya dengan guru saya itu, nah saya disuruh guru saya untuk cari air 7 mata sumur, tapi di aliran sungai. Nah, sedikit banyak ceritanya itu dalam perjalanan ke-6 itu normal. Nah, ke-7 ini saya itu masuk ke hutan larangan. Hutan larangan yang memang aliran sungainya itu ya angker lah, dan dekat dengan jalan juga. Di situ banyak orang yang mati tabrakan dan tenggelam di sungai juga, banyak juga yang korban-korban yang tidak kita pahami lah meninggalnya itu. Nah di situ saya ngambil air itu terakhir sore ya, saya ketemu kucing 3 kali, tapi tetap saya ambil. Nah pada akhirnya saya di situ ada pohon gede sama sama bambu di situ. Saya itu mulai ngambil, selesai ngambil saya kencing di pohon itu. Saya nggak tahu kalau di situ ada pohon penunggunya atau seperti apa. Saya kencing. Nah, saya kencing di situ ya, selesai kencing ya nggak terjadi apa-apa. Berjalan, saya ketemu sama kucing lagi, terus sepanjang jalan di hutan itu terus ketemu sama kucing 9 kali lebih di situ. Coba maaf, di situ Brozi itu menggunakan pakaian warna apa sih? Seingat saya pakaian saya itu warna hitam. Ya betul, karena saya sendiri tadi ngelihat langsung flashback ya. Itu sama nih saya sama yang ini. Ya, itu saya lihat itu pohon memang besar banget ya. Ya besar banget pohonnya. Nah jadi bentar ya Brozi, jadi Bosis tadi pas lagi Brozi cerita itu gua udah melihat flashback ke apa yang Brozi cerita. Itu memang bener-bener di tempat itu, di hutan itu nggak ada jalan sama sekali, itu hanya kita nerobos pohon aja gitu loh. Dan suatu yang saya lihat itu ketika Brozi mau masuk ke sungai itu ada pohon yang agak sedang dua kanan kiri, itu dia ngeliatin agak ke pohon yang sebelah kanan, bener nggak? Iya. Nah itu jadi eh
di situ memang ada, saya lihat ada makhluk yang ngikutin Brozi itu, dia berbentuk hitam. Hitam itu berbulu, berbulunya tuh berbulu seperti domba ya. Nah seperti domba, tingginya itu bosis 2 meter lebih, dan itu tangannya tuh dari lengan sini ke tangan ya, ke telapak itu tuh besar banget, jadi makin di sini kecil makin lama makin besar. Itu yang saya lihat ya Brozi ya. Nah, terus ketika Brozi kencing itu, ya maaf aja kan, zaman dulu itu kan orang kalau mau kencing itu kan ada permisi, maaf, numpang. Nah itu Brozi tuh ngomong apa tuh? Kalau saya di saat itu nggak ngomong apa-apa gitu kan. Ngomong apa? Nah, saya apa namanya, bukan permisi ya kencing-kencing aja gitu. Tapi di saat kencing itu udah mulai ada rasa merinding gitu kan. Tapi ya saya nggak hiraukan aja di saat itu. Ya saya gimana ya, saya pikir biasa-biasa aja. Ya, selesai itu pun saya pulang gitu kan, nggak ngerasa apa-apa. Ya menjelang maghrib aja. Apa itu yang Brozi rasakan ketika menjelang maghrib? Nah menjelang maghrib itu rasa saya itu sakit semua, seluruh tubuh sakit semua. Jadi ngerasa tuh saya mulai ngeblank. Pikiran saya itu saya ngerasa kok tubuh saya ini ada yang kurang. Tapi padahal lengkap tubuh saya, badan saya masih lengkap. Tapi kayak ngerasa kurang, kayak ada yang janggal gitu. Kayak mungkin kita punya teman lahir ataupun supala, kok kayak nggak ada gitu. Itu berjalannya 3 hari bang. 3 hari. 3 hari. Nah yang dari badan Brozi sakit itu sampai ketahuan ada yang dikunci dalam tubuhnya Brozi itu berapa lama? Saya tahu itu bukan karena saya juga. Kalau berapa lama itu 3 hari. 3 hari. 3 hari malamnya baru guru saya datang, ngelihat dari jarak jauh mungkin di situ. Guru saya datang, nah di situ dia bicara bahwa tubuh kamu udah diikat di pohon di situ. Nah sempat saya itu coba kamu rasakan, liatin ke sana. Saya disuruh untuk ya dengan kemampuan spiritual dia gitu kan. Saya dicoba untuk masuk ke sana. Saya ngerasa kayak memang tubuh saya itu dirantai, baik kaki, tangan, badan, tubuh lah gitu kan, dirantai. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Dirantai di pohon itu? Iya di pohon itu. Ditempel Iya. Gitu, dirantai, diikat itu ya. Oke. Ya kebetulan juga cuaca di situ juga lagi malam itu juga waktu pelepasan itu lagi nggak bagus cuacanya gitu kan. Lagi hujan biasa tapi hujannya. Nah saya dicoba untuk melihat ke situ ya selesai, coba untuk melihat ya selesai kan dari situ. Tapi waktu pelepasan ada keanehan. Apa tuh keanehannya? Jadi seluruh pohon bahkan seng dari tempat kita duduk itu terbang semua. Pohon banyak yang tumbang, angin kenceng banget di situ waktu pelepasan. Nah disitulah ya mungkin kekuatan spiritual dari guru saya ngeluarin untuk mencabut itu, mungkin tarung atau seperti apa ya, kita nggak tahu gitu. Tapi di situ semua beberapa pohon tumbang, beberapa yang ada di tempat-tempat di situ kayak seng, genteng segala macam itu menghilang semua pak, terbang bawa angin yang saya alami di situ. Nah disitulah ketika selesai penarikan sukma saya mungkin dilepaskan, saya kembali normal, merasa badan saya lengkap, nggak ada hilang satupun. Badan sakit pun hilang? Hilang semua tiba-tiba. Ya, kalau yang saya lihat ya Brozi dan Bosis, jadi Brozi ini yang di ikat itu sebenarnya ada 2. Satu sukmanya kita,
tapi nggak semua sukmanya diikat. Hmm. Kalau semua sukmanya diikat, Brozi ini nggak sadar. Kedua, yang diikat adalah korin kita. Nah, kenapa gue bilang korinnya Brozi yang diikat itu juga setengah diikat. Jadi korinnya Brozi ini diikat itu ditempel sama si sukmanya gitu, ditempel, benar-benar ditempel, posisinya tuh dia nempel begini, tapi di pohon itu sukmanya itu udah nggak bisa nengok sekali gitu, begini aja diam. Setelah ditarik, kenapa banyak pohon itu yang saya lihat itu penunggu di gunung itu dia nggak apa ya, nggak rindu, nggak rela kalau yang sudah diambil itu direbut kembali gitu. Karena Brozi ini sempat dia melakukan kesalahannya apa, dia kencing, yang buang air kecil tidak bilang. Setidaknya kita mengucapkan assalamualaikum gitu kan, jangan kita kemana-mana di sini numpang gitu kan, itu jangan. Nah terus yang saya mau tanyakan lagi pada Brozi, pada waktu 3 hari Brozi bukan nggak sadar ya, maksudnya merasa ada yang kurang dalam badannya, itu Brozi melakukan sholat atau aktivitas itu gimana? Ya aktivitas saya itu ya biasa sih, aktivitas sholat ataupun melakukan aktivitas lain. Di situ juga saya ngajar juga di situ kan. Nah tapi rasanya itu kayak orang mau kurang sehat Pak, kurang, ibaratnya tuh mau kayak gila gitu. Jadi setiap apa aja aktivitas kita itu kayak janggal gitu, rasanya tuh apa saya gila ya, kayak gitu, selalu pikiran kayak gitu. Jadi pemikiran kita itu kayak terbatas, jadi nggak seperti kita normal, emosi kuat gitu. Apalagi posisinya kalau melihat hal-hal yang aneh, malah kita kejar kayak orang mau kesurupan, kayak orang gila lah gitu kan, yang saya rasakan itu. Jadi saya tuh nggak terasa lengkap sama sekali. Apalagi di segi pemikiran, ya saya juga dibilangin sama guru, kalau lebih daripada 7 hari kemungkinan ada dua unsur karena udah kebawa ini. Satu, kalau nggak gila mati gitu. Saya juga kan untung di situ 3 hari gitu kan. Kita ada gangguan musis yang tadi Bro Haji benci, sekarang mulai pada lepas tuh musis. Bro, ada di belakang kita satu. Berasa nih belakang. Dari mana ke belakang? Di belakang dari tadi dingin. Ya. Tapi nggak apa-apa, lanjutin aja. Oke. Tadi kita ada gangguan yang tadi dikunci sama Bro Haji, bocor. Dia sangat kuat dari awal tuh kepala gue tuh kayak apa ya? Kayak di sini tuh kayak mau kebuka gitu. Nah itu udah menurut gue udah nggak sehat ya. Kayak tadi gue
gue sengaja gue hancurin, maaf kalau misalkan mengganggu. Ya lanjut lagi. Nah, yang Brozi pikirkan ya, ketika eh, sukmanya Brozi diambil, nah belum Brozi tahu, ya kan? Ada nggak sih dalam dirinya Brozi itu berpikir apakah Brozi salah atau Brozi melangkah yang salah atau gimana? Ada nggak dalam dirinya Brozi? Di saat itu memang nggak ada pemikiran apapun, hanya pemikiran saya itu ya gimana, kayak orang kurang ingatan gitu, jadi dilupakan Sampai hilang ingatan Ham- itu. hampir. Jadi ibaratnya ngomongnya kalau stres dikit lagi gitu. Kalau di jalan dari 7 hari mungkin gila dulu yang saya rasakan. Saya aktivitas normal, tapi pemikiran saya itu tadi saya kurang. Pemikiran saya itu udah nggak normal lagi seperti orang sebelumnya, seperti saya sebelumnya. Dan saya itu berpikiran cuma satu, kenapa kayak saya kurang, gitu doang pemikiran saya di saat itu. Saya nggak berpikir bahwa saya diginiin gituin, saya nggak paham. Saya itu masih jadi murid, saya belajar gitu kan, nggak paham apa-apa. Sudah berapa lama ketika Brozi baru belajar sampai terjadi seperti itu? Saya itu belajar itu ya, kalau belajar kan udah lama ya, dari 9 tahun gitu kan. Dari 9 tahun belajar pencak lah kan gitu kan. Di situ kan kampung masih ada asal pencak silat kampung lah gitu kan, pencak silat lama. Nah tapi di dalam pembelajaran itu ya kalau masih murid kita nggak diajarin untuk dunia seperti itu gitu kan. Nah di dalam saat itu pun saya paling pun dikasih ya 1 atau 2. Cuman saya itu yang orangnya agak ngeyel kadang-kadang gitu kan. Kata guru saya, jangan dipelajari hal yang belum kamu ketahui tanpa ada bimbingan lebih. Ya saya ngeyel, kayak contoh ngambil obat ini, ibaratnya ngomong tadi, jangan aneh-aneh lah kalau belum kuat atau apa. Tapi saya masuk hutan larangan sendiri gitu kan, nggak berpikir mau mati atau enggak gitu, itu urusan belakang. Itu saya pemikiran di situ. Tapi pemikiran saya memang udah jauh antara mati dengan gila. Tapi yang Brozi lakukan itu kan ingin mengobati seseorang. Nah itu apakah sudah terselesaikan misinya? Ya saya itu kan bukan saya yang ngobatin, Oh kawan. tapi guru. Oh guru. Saya itu kan disuruh untuk ngambil obat gitu, karena memang bukan asli sih. Sambil potong hadap sana aja, Brozi. Ini kembaliin fokus ya, kayaknya ada gangguan lagi nih. Ini lihat nih kamera, kalau posisi lihat nih kamera nih tiba-tiba infokus sendiri nih. Sampai sekarang nih. Ini dari tadi nih, ini yang tadi Bro Ivan maksud. Jadi sebelum kita syuting, ini kejadian begini terus nih. Mungkin dilanjutin aja, nanti insya Allah akan kembali lagi ya. Ini benar-benar nggak bisa kelihatan. Dilanjutin aja. Oke, kita lanjutkan ya. Ini alhamdulillah kembali ya. Alhamdulillah berada. Berarti itu gurunya Brozi yang Ya, yang ngobati, bukan bukan Brozi saya. Dan itu Brozi belum sampai ke sana Belum. mengobati. Saya masih belajar di situ, masih tahap lah. Makanya saya bilang nggak paham apa-apa lah. Itu, tapi saya itu ngeyel. Harusnya itu saya dengan rekan-rekan ibaratnya ngomongnya sesama murid untuk berangkat ngambil itu. Tapi karena saya ngeyel, ya udah saya sendiri gitu kan. Saya pengen ngelihat juga gitu kan dunia seperti itu, penasaran tinggi saya. Makanya saya sendiri berangkat di situ. Kebetulan juga yang diobatin ini salah satu
pada intinya orang yang diobatin ini memiliki kekuatan macan yang memang bisa berubah dirinya. Dan saat itu karena mungkin kelebihan ilmu, dia tuh ngerasa dikerangkeng. Nah itulah yang diobatin itu. Jadi ya gimana ya, macan dikerangkeng gitu. Kembali lagi in fokus, Bosis. Ini bisa diceritain dulu nih. Kita potong sebentar ya. Ini di sebelah mana nih? Dia lagi ngapain nih? Di belakang yang dua. Ini nih dia ganggu-ganggu ini ya. Satu kedua, salah satu leluhurnya Brozi itu selalu mendekat. Makanya tadi saya sempat Nah, ini ada kembali lagi nih. agak menutup ya, agak bukan yang menutup, cuman agak memberikan space aja untuk leluhurnya Brozi itu salah satu nenek moyangnya dari kakeknya Brozi, kakeknya lagi itu baru itu bapak tua, mukanya agak cengis mukanya, ya, agak kecil orangnya, itu dia pakai sorban gitu. Sorban ini baru muncul nih. Dan Brozi itu di sebelah kanan saya, jarak 1,5 meter tuh ada. Jadi yang ketika ini kita lanjut lagi ya, maaf ya. Jadi ketika di kerangkeng itu ya, yang si pasien itu memang sudah jadi harimau apa memang belum jadi harimau tapi itu sudah belum, tapi dia itu setengah sadar. Jadi dia itu manusia, tapi tingkah lakunya kayak macan. Jadi perilakunya itu seperti yang menggambarkan macan. Dia bersuara gitu. Ibaratnya gimana ya macan ya? Bersuara ya auma, kadang-kadang seperti itu. Tapi kadang-kadang pun dia normal. Aduh, kakiku kayak diikat gitu. Di kerangkeng nggak bisa lepas. Tapi kadang-kadang pun dia kayak berubah. Karena memang dianya salah satu ya guru di dalam bidang persilatan, dan juga dianya dukun, orang yang sakti lah di zaman masanya gitu. Nah itu yang pengen diobatin oleh guru saya. Oke, jadi intinya yang saya tangkap dari Brozi ini, kita sebagai manusia itu sudah memiliki porsinya masing-masing. Jadi kalau kita sudah dapat, kita makan nasi ayam ya kan, itu segitu ya udah cukup gitu loh, jangan kita ambil. Nah akibatnya seperti ini, apa yang dialami sama kawannya Brozi istilahnya ya, dia belajar sini jadi macan tuh masuk menguasai badannya dia. Yang terjadi seperti itu, kita nggak sadar. Dan pembelajaran kedua adalah ketika kita di mana-mana, kita seperti tamu gitu ya, kita mesti ya mengucapkan salam, assalamualaikum, tidak ada siapa-siapa gitu. Kita masuk rumah kosong, nggak ada orang, kita orang pertama yang masuk, nah itu juga ucap assalamualaikum, bahwa kita datang, kita di rumah ini ya datang assalamualaikum gitu. Jadi kita mengucapkan salam itu lebih penting ya. Oke Moses, untuk wawancara ini untuk Brozi kita akhiri karena gangguan di handphonenya makin tidak karuan. Jadi kita stay dulu. Untuk Brozi juga terima kasih sudah menyempatkan waktu bertemu sama Gus Crusher. Semoga Brozi sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, umurnya yang panjang dan selalu di jalan ya Allah Subhanahu wa taala. Oke Moses, untuk selanjutnya gue ucapkan terima kasih, jangan lupa like, comment dan subscribe. Assalamualaikum.